kita semua sekolah minggu. Semoga sehat dan baik-baik saja. Dan hari ini tema kita adalah Tuhan memakai anak kecil untuk melayaninya. Nah, anak sekolah minggu, Tuhan itu percayakan diri kita yang masih kecil untuk melayani Tuhan. Lewat apa? Talenta kita, kepintaran kita. Berbahagialah kita anak sekolah minggu yang dipakai Tuhan untuk melayani Dia, dan selalulah bersuka cita dalam pelayanan. Tetap semangat melayani Tuhan anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan pelayanan guru sekolah minggu kita hari ini. Mari kita mengikutinya. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita hari ini? Kita akan memuji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh duduk dengan rapi. Kita akan naikkan pujian kita. Selamat pagi Bapak. Cinta saya, cinta kamu.
Sudah capek? Belum ya? Oke, kita silakan duduk. Kita akan persiapkan persembahan kita dan kita akan menaikkan pujian kita. Di sini kami bawa Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian kita, mata kecil ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus menyertai kami di sepanjang hidup dan hari-hari kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman Tuhan supaya itu menjadi kekuatan, semangat, dan boleh mengajari kami untuk mengenal Tuhan di masa kecil kami dengan baik. Berfirmanlah Engkau Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Adik-adik, karena ini sedikit panjang, jadi saya akan menjelaskan saja firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu akan baca dimanapun berada, di rumah ya, baca firman Tuhan di rumah, saya akan menjelaskannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, tema firman Tuhan adalah Tuhan memakai anak kecil melayaninya. Tuhan memakai anak kecil melayaninya. Nah, adik di sekolah minggu hari ini firman Tuhan berbicara tentang Samuel dan juga Nabi Eli. Kenal nggak Samuel? Pernah pasti ya dengar cerita Samuel. Samuel itu adalah anak yang baik. Samuel itu anak yang selalu setia kepada Tuhan. Walaupun dia masih kecil, dia sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Karena apa? Samuel ada di sekolah minggu, anak dari Elkana dan juga Hana. Mereka orang tua yang meminta kepada Tuhan supaya mereka dikaruniai seorang anak. Ternyata Samuel diberikan Tuhan, dan mereka bernazar sebagai orang tua Elkana dan Hana untuk mempersembahkan Samuel melayani Tuhan.
Nah, akhirnya Samuel tinggal bersama dengan Nabi Eli ada di sekolah minggu di rumah ibadah. Nah, di sekolah minggu tahu nggak? Dengan tema kita Tuhan memakai anak kecil melayaninya, Tuhan Allah memakai Samuel yang kecil untuk mengabarkan pesan Allah, menyampaikan pesan Allah kepada Nabi Eli dan juga bangsa Israel. Samuel yang kecil sudah dipakai Tuhan. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kita juga pasti dipakai Tuhan dalam kehidupan kita untuk melakukan perbuatan baik dan kabar firman Tuhan. Nah, kita mau lihat bagaimana sikap daripada Samuel ketika Samuel tetap senantiasa setia dalam panggilan Tuhan. Satu malam, Elia dan juga Samuel tidur mau beristirahat. Ternyata Tuhan Allah bersuara memanggil Samuel. Samuel, lalu Samuel sigap untuk bangkit berdiri. Dia katakan, "Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Dia katakan kepada Nabi Eli. Tapi ternyata Nabi Eli katakan, "Tidak, saya tidak memanggil engkau, tidurlah." Lalu panggilan kedua, Samuel, Samuel. Tetap dia mendekati Nabi Eli dan mengatakan, "Apakah Bapak memanggil aku?" Nabi Eli katakan, "Tidak." Ketiga kali, Samuel, Samuel, Samuel. Dia bangkit, "Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Lalu Nabi Eli katakan, "Samuel, aku tidak memanggil engkau. Tapi ketika Tuhan memanggil engkau, katakan, 'Ya Bapak, aku siap untuk mendengar.'" Akhirnya Nabi Eli menyuruh Samuel tidur dan Samuel pun tidur kembali. Nah, panggilan selanjutnya diberikan Allah kepada Samuel kembali. Akhirnya Samuel mengatakan, "Ya Bapak, aku siap mendengarkannya." Dan Bapa, Allah Bapa menyampaikan pesan yang akan disampaikan Samuel kepada Nabi Eli tentang keluarga Nabi Eli dan bangsa Israel. Nah, ada di sekolah minggu, Samuel dipanggil sekian kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia tidak marah. Coba kita di rumah dipanggil orang tua kita, misalnya Windy, dipanggil orang tuanya sekali, "Iya Mak." Lalu kedua kali, Windy, kita langsung marah, "Iya Mak." Nah, di sekolah minggu ada banyak anak sekolah minggu yang kesal dan marah ketika orang tuanya memanggil berulang-ulang kali. Tapi Samuel tidak marah, walaupun dia lelah dari kamar, dia datang menjumpai Eli, tapi dia tidak marah. Dia malah terus bersemangat ketika dia dipanggil. Nah, mari kita belajar dari Samuel yang kecil agar kita juga seperti Samuel, di mana dia tetap memberikan diri, memberi hati dalam panggilan Allah, dan dia tidak marah, dia tidak menolak, dia tidak kesal, dia tidak bersungut-sungut, tapi dia katakan, "Ya Bapak, hamba-Mu siap untuk mendengar." Nah, adik di sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang pertama, kita tidak boleh marah ya kalau ketika kita dipanggil oleh seseorang, apalagi itu untuk hal yang baik, sama seperti Samuel. Yang kedua, pesan yang kedua disampaikan oleh firman ini adalah bahwa Samuel ada di sekolah minggu ternyata sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar pesan dari Allah kepada keluarga Nabi Eli, dan dia dari kehidupan yang kecil yang saat itu masih berumur 12 tahun, yang masih seharusnya main-main, bermain, tapi dia sudah dipakai Allah menjadi sarana untuk pemberitaan firman. Dia sudah diberikan karunia oleh Allah. Ketika dia memberikan hati dan siap untuk melayani, tinggal bersama Nabi Eli, nah Allah sudah mempersiapkan. Jadi baik hatinya, telinganya, pikirannya, dia sudah mempersiapkan itu, dan Allah menolong Samuel supaya dia tetap siap ketika Allah memberikan pesan yang baik. Sebenarnya pesan Allah kepada Samuel, adik-adik, adalah pesan untuk disampaikan kepada orang dewasa seharusnya. Tapi Allah memakai Samuel yang kecil umur 12 tahun. Berarti Allah sudah mempersiapkan dia juga untuk memiliki pikiran yang dewasa. Nah, setiap pesan yang disampaikan oleh Allah dia simpan dengan baik, dia rekam dengan baik. Samuel termasuk anak yang pintar ada di sekolah minggu. Dia begitu luar biasa. Jadi untuk itu kita mau belajar dengan poin yang kedua.
di mana kita yang masih kecil ketika siap untuk dipakai Allah, kita harus tetap dewasa untuk menerima apapun, apalagi tentang firman Tuhan. Kita harus bisa pahami. Samuel siap loh ada di sekolah minggu. Nah, selanjutnya di sekolah minggu yang ketiga, Samuel ketika dipanggil Allah untuk menyampaikan pesan itu, di saat esok harinya Eli bertanya, Samuel, apa yang disampaikan Allah? Tolong beritahukan, jangan ada yang tersembunyi. Nah, Samuel adalah orang yang jujur. Ini yang ketiga, Samuel adalah orang yang jujur. Ketika dia berbicara dengan Nabi Eli katakan jangan ada yang tersembunyi. Samuel sampaikan semua isi pesan firman Allah kepada Samuel agar disampaikan kepada keluarga Nabi Eli, bahwa Allah sangat marah kepada anak-anak Nabi Eli, mana mereka sudah menghujat Allah, dan Allah akan menghukum mereka sampai selama-lamanya. Nah, karena memang adik-adik, anak-anak Nabi Eli itu anak-anak yang bandel, anak-anak yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya Nabi Eli ternyata terlambat untuk mengajar, mendidik, menasihati mereka supaya anak-anaknya setia kepada Tuhan. Dan Nabi Eli katakan bahwa biarlah Tuhan berbuat apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, Samuel begitu jujur, Samuel terbuka. Mari kita belajar dengan poin yang ketiga. Kita harus belajar jujur ya di sekolah minggu ya, dimanapun berada dan apapun yang kita kerjakan dan apa yang kita pikirkan. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang tersembunyi, jangan ada yang bohong-bohong, jangan ada yang dusta. Kita harus mengungkapkan apa yang sebenarnya, apalagi itu untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di sekolah minggu selalulah siap melayani Tuhan, kapanpun, dimanapun, sama seperti Samuel yang selalu siap dan gigih, semangat, tidak pernah marah akan situasi yang dihadapi, tapi dia katakan saya siap untuk melakukan Tuhan, melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Akhirnya Samuel bertumbuh atas penyertaan Tuhan, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di sekolah minggu ada satu lagu loh yang mengingatkan kita supaya kita tetap semangat, walaupun apapun yang kita hadapi. Kita mau diingatkan agar kita semangat melayani Tuhan. Ada seperti ini lagunya ya. Boleh adik-adik nanti boleh ikuti masing-masing di rumah. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Tuhan berkati ya. Semoga apa yang kita kerjakan untuk Tuhan kita tetap bersuka cita dan tidak ada sungguh-sungguh sama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang boleh mengajari kami seperti Samuel di generasi kami yang saat ini. Kami mau bertumbuh dengan baik, kami mau bertumbuh dalam keadaan sehat dan bertumbuh dalam iman seperti Samuel. Tuhan, pakailah kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh siap untuk menyatakan kabar sukacita, apalagi itu perbuatan baik bagi semua orang. Kiranya Tuhan terus menolong kami, jangan biarkan kami lemah, dan biarlah Tuhan yang memakai kami dengan luar biasa. Terpuji Engkau Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.